Assalamualaikum, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andik di Andik Works. Jadi kali ini saya akan membuat dingklik sederhana yang estetik karena menggunakan warna kayu yang kontras dan disambung dengan teknik dovetail join. Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Mari kita langsung aja ke proses pembuatannya. Kali ini saya menggunakan 3 jenis kayu, meranti, pinus, dan ulin Sulawesi. Lalu potong semua kayu yang disiapkan tadi menggunakan table saw. Kemudian rekatkan antar bagian potongan kayunya menggunakan lem. Dan tekan dengan klem supaya antar kayu dapat merekat dengan kuat dan menjadi sebuah papan. Setelah lemnya sudah kering, bersihkan atau scrub sisa lem di permukaan papan menggunakan pahat atau chisel. Sekarang saya akan meratakan permukaan papannya. Pertama, letakkan balok kayu di tepi workbench sebagai alas jignya. Kemudian letakkan papan di tengah balok yang dipersiapkan tadi. Cek dulu, apakah permukaan bawah papan sudah tidak goyang. Jika masih goyang, bisa diganjal dulu bawahnya sampai tidak goyang lagi papannya. Kemudian sekrup di samping-samping papannya supaya papan tidak bergerak selama diratakan. Semua jig sudah terpasang dan papan siap untuk diratakan. Oh nice, hasilnya cukup rata ya. Setelah diratakan, potong-potong papannya sesuai dengan bagian yang diinginkan. Kali ini saya akan membuat dovetail join antara alas duduk dan kaki dingkliknya. Untuk cara pembuatan dovetail join, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya di pojok kanan ini ya. Potong sesuai dengan garis yang sudah dibuat pada alas dingkliknya menggunakan gergaji tangan. Nah, gergaji yang saya pakai kali ini adalah jenis gergaji Jepang tipe katabane teman-teman. Motong pakai gergaji ini enak banget karena giginya yang tajam jadi tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk memotongnya. Kemudian pahat bagian yang tidak diperlukan menggunakan chisel seperti ini teman-teman. Saya kikir juga supaya bentuk dovetail joinnya lebih oke dan smooth gitu ya. Setelah dovetail pada alas duduknya jadi, letakkan bagian alas di atas bagian kaki dingkliknya, lalu tandai dengan pensil. Lalu potong dan pahat seperti pada langkah sebelumnya. Amplas terlebih dahulu menggunakan random orbital sander bagian alas dan kaki dingklik sebelum dirakit teman-teman. Kemudian rakit bagian alas dan dingkliknya. Saya tambahkan juga lem supaya sambungan antara alas dan kaki dingkliknya itu kuat. Setelah dirakit, cek menggunakan siku supaya antara bagian alas dan kaki dingkliknya benar-benar siku ya teman-teman.
Tambahkan juga bracket di bagian bawah dingkliknya. Kayu yang saya gunakan untuk bracketnya yaitu kayu pinus. Untuk pemasangannya, saya pasang skrup 3 di bagian bawah, dan masing-masing 1 skrup di bagian sampingnya. Ketika memasang skrup, jangan lupa untuk dibor dulu menggunakan mata bor yang diameternya sama atau lebih besar sedikit dari kepala skrupnya, supaya skrup bisa masuk dan ditutup dengan dowel agar permukaannya rata kembali dan tidak terlihat skrupnya. Kemudian saya rapikan bagian-bagian yang masih menonjol menggunakan trim cut seperti ini ya teman-teman. Setelah itu amplas lagi menggunakan random orbital sander sebelum di finishing. Oh ya, tidak lupa untuk memberi sedikit bevel pada setiap sudut dingkliknya menggunakan trimmer, supaya tidak tajam dan mempercantik dingkliknya. Untuk bagian sudut yang tidak memungkinkan di trimmer, maka saya amplas aja ya. Oke, masuk ke tahapan terakhir, tentu saja finishing ya teman-teman. Untuk kali ini saya gunakan natural oil sebagai finishingnya. Pengaplikasiannya sangat mudah, cukup tuang sedikit demi sedikit natural oil di permukaan yang akan di finishing. Lalu ratakan menggunakan kain kering yang bersih ya. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, natural oil ini berfungsi untuk membuat kayu lebih awet dan warna kayunya akan lebih tajam teman-teman. Jadi, natural oil ini tidak berwarna tetapi hanya untuk mempertajam warna kayu supaya terlihat lebih estetik. Nah, ini dia hasil akhir dari dingklik yang sudah di finishing tadi. Oke nggak? Oke nggak? Dingklik ini cocok banget dibuat duduk-duduk seperti ini. Bisa juga digunakan ketika ngucek pakaian atau dipakai ketika berkebun di halaman rumah supaya tidak capek jongkok teman-teman. Selain itu, juga bisa banget untuk membantu mengambil sesuatu di tempat yang lebih tinggi gitu ya. Karena dingklik ini sangat proper untuk menahan beban teman-teman ketika berdiri di atasnya. Nih, saya buat lompat-lompat aja bisa banget. Oke, jika video ini menginspirasi atau menghibur atau bermanfaat buat teman-teman, silakan like dan share video ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau kritik dan saran terkait dingklik ini, langsung aja komen di bawah ya. Dan silakan teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari Andik Works. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum.